Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah pengantar geometri untuk perguruan tinggi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai segitiga kongruen. Apa yang dimaksud dengan segitiga kongruen? Untuk memahami mengenai segitiga kongruen, perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC pada gambar dikatakan kongruen dengan segitiga DEF. Alasan yang pertama, karena sudut yang bersesuaian sama besar. Adapun sudut-sudut yang sama besar, yakni sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E, dan sudut C kongruen dengan sudut F. Alasan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Adapun sisi-sisi yang dimaksud antara lain sisi AB kongruen dengan sisi DE, sisi BC kongruen dengan sisi EF, dan sisi AC kongruen dengan sisi DF. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dua segitiga kongruen jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Berdasarkan definisi, dua segitiga kongruen jika 6 bagian segitiga pertama kongruen dengan 6 bagian yang bersesuaian dari segitiga kedua. 6 bagian ini meliputi 3 sudut dan 3 sisi. Berikutnya adalah sifat-sifat segitiga kongruen. Yang pertama, segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABC. Hal ini adalah sifat refleksif dari kekongruenan. Yang kedua, jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, maka segitiga DEF kongruen dengan segitiga ABC. Hal ini adalah sifat simetris dari kekongruenan. Yang ketiga, jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF dan segitiga DEF kongruen dengan segitiga GHI, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga GHI. Hal ini adalah sifat transitif dari kekongruenan. Berdasarkan sifat-sifat segitiga kongruen, kita melihat bahwa kekongruenan segitiga adalah hubungan kesetaraan. Sulit untuk menetapkan bahwa segitiga kongruen jika ada 6 pasang bagian yang kongruen harus diverifikasi terlebih dahulu. Untungnya, segitiga dapat dibuktikan kongruen dengan membentuk kurang dari 6 pasang bagian yang kongruen. Untuk metode yang pertama, pertimbangkan konstruksi dalam contoh 2 berikut. Contoh, buatlah segitiga yang memiliki panjang sisinya seperti pada segmen yang disediakan pada gambar A. Penyelesaian. Gambar B. Pilih AB sebagai sisi pertama segitiga. Pilihan AB adalah sembarang dan tandai panjangnya seperti yang ditunjukkan. Gambar C. Dengan menggunakan titik ujung kiri A, tandai busur yang panjangnya sama dengan AC. Sekarang, tandai panjang busur BC dari titik ujung kanan B, sehingga busur ini berpotongan di C. Dengan menggabungkan titik C ke A, lalu ke B, menyelesaikan segitiga yang diinginkan.
Berikut ini adalah metode untuk membuktikan kekongruenan pada segitiga. Yang pertama adalah SSS atau sisi-sisi-sisi. Dan yang kedua adalah SSDS atau sisi-sudut-sisi. Yang ketiga SDSSD atau sudut-sisi-sudut. Yang keempat SDSDS atau sudut-sudut sisi. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu metode untuk membuktikan kekongruenan segitiga. Yang pertama adalah SSS atau sisi-sisi-sisi. Postulat 12 berbunyi, jika ketiga sisi dari satu segitiga sama dengan ketiga sisi segitiga kedua, maka segitiga tersebut kongruen berdasarkan SSS. Contoh 3. Diketahui AB dan CD membagi dua satu sama lain di titik M. AC kongruen dengan DB. Lihat gambar. Buktikan segitiga AMC kongruen dengan segitiga BMD. Penyelesaian bukti. Pernyataan. Langkah pertama, AB dan CD membagi dua satu sama lain di titik M karena diketahui. Langkah kedua, AM kongruen dengan MB dan CM kongruen dengan MD karena jika segmen dibelah dua, segmen yang terbentuk tersebut adalah kongruen. Langkah ketiga, AC kongruen dengan DB karena diketahui. Langkah keempat, segitiga AMC kongruen dengan segitiga BMD karena SSS atau sisi-sisi-sisi. Perlu diperhatikan bahwa dalam langkah 2 dan 3, 3 pasang sisi terbukti kongruen. Dengan demikian, SSS dikutip sebagai alasan yang membenarkan mengapa segitiga AMC kongruen dengan segitiga BMD. Selanjutnya, perlu diperhatikan pula bahwa segitiga BMD adalah bayangan dari hasil rotasi segitiga AMC di titik M dengan sudut sebesar 180 derajat. Metode pembuktian segitiga kongruen yang kedua adalah SSDS atau sisi sudut sisi. Postulat 13 berbunyi, jika dua sisi dan sudut yang diapit dari satu segitiga kongruen dengan dua sisi dan sudut yang diapit segitiga kedua, maka segitiga tersebut kongruen berdasarkan SSDS. Contoh, diketahui PN tegak lurus MQ, MN kongruen dengan NQ, lihat pada gambar. Buktikan segitiga PNN kongruen dengan segitiga PNQ. Penyelesaian bukti. Pernyataan, langkah pertama, PN tegak lurus MQ karena diketahui. Langkah kedua, sudut 1 kongruen sudut 2 karena jika ada dua garis saling tegak lurus, mereka bertemu membentuk kekongruenan bersebelahan. Langkah ketiga, MN kongruen dengan NQ karena diketahui. Langkah keempat, PN kongruen dengan PN karena identitas atau refleksif. Dan langkah kelima, segitiga PNM kongruen dengan segitiga PNQ karena SSDN. Perhatikan bahwa dalam segitiga PNM, MN pada langkah 3 dan PN pada langkah 4 termasuk sudut 1, secara sama NQ dan PN termasuk sudut 2 dalam segitiga PNQ.
Jadi, SSDS digunakan untuk memverifikasi bahwa segitiga PNM kongruen dengan segitiga PNQ dalam alasan 5. Berikutnya, metode pembuktian segitiga kongruen yang ketiga adalah SSDS atau sisi sudut sisi. Postulat 14. Jika dua sudut dan sisi yang disertakan dari satu segitiga kongruen dengan dua sudut dan termasuk sisi segitiga kedua, maka segitiga tersebut kongruen berdasarkan SDSSD. Contoh, diketahui AC kongruen dengan DC dan sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Lihat gambar. Buktikan bahwa segitiga ACE kongruen dengan segitiga DCB. Penyelesaian. Langkah pertama, kita gambarkan segitiga secara terpisah, yaitu segitiga AEC dan segitiga DBC. Bukti. Pernyataan. Langkah pertama, AC kongruen dengan DC. Lihat gambar. Alasan diketahui. Langkah kedua, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Alasan diketahui. Metode pembuktian segitiga kongruen yang keempat adalah SDSDS atau sudut-sudut sisi. Teorema 3.1.1 berbunyi, jika dua sudut dan sisi yang tidak diapit dari satu segitiga kongruen dengan dua sudut dan sebuah sisi yang tidak diapit dari segitiga kedua, maka segitiga tersebut kongruen berdasarkan SDSDS. Contoh, diketahui sudut T kongruen dengan sudut K, sudut S kongruen dengan sudut J, dan SR kongruen dengan HJ. Lihat gambar. Buktikan segitiga TSR kongruen dengan segitiga KJH. Penyelesaian bukti. Pernyataan. Langkah pertama, sudut T kongruen dengan sudut K dan sudut S kongruen dengan sudut J. Alasannya karena diketahui. Langkah kedua, sudut R kongruen dengan sudut H. Alasannya karena jika dua sudut dari satu segitiga kongruen dengan dua sudut segitiga yang lain, maka sudut yang ketiga juga kongruen. Langkah ketiga, SR kongruen dengan HJ. Alasannya karena diketahui. Langkah keempat, segitiga TSR kongruen dengan segitiga KJH karena sudut sisi sudut. Ingat bahwa jangan gunakan SDSDSD atau SSSD karena mereka tidak valid untuk membuktikan segitiga kongruen. Dengan SDSDSD, segitiga memiliki bentuk yang sama tetapi belum tentu kongruen. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.